Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Para presenter sudah siap ya? Masya Allah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Semangat. Semoga signal juga mendukung ya hari ini. Amin. Siap semua. Lancar. Nah, Oke, langsung saja kita awali dengan berdoa bersama ya, teman-teman ya. Untuk leader of prayer dari kelas 6A ada siapa, Bu Wiwi? Oke, dari 6A Silakan diikuti. bersinar. Lampu. Suara Bu Wiwi terdengar? tadi Dengar, Bu. Leader of Pray dari kelas 6A yaitu Kakak Radit. Siap ya? Oke, Kak. Kelas 6B? kelas 6B. Kakak Salman dari kelas 6C ada Kakak Dean. Dan Kakak Radit, Salman dan Kakak Dean untuk disiapkan doanya ya. Oke, Kak. Siap. Siap. Kita berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Baca doa. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mikir nih, sambil ngeliatin. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memasuki ruang kelas masing-masing, Ibu mau tanya dulu nih, gimana presenter hari ini perasaannya? Oke, semoga dari latihan kita selama 2 pekan ini, teman-teman sudah mempersiapkannya dengan sangat baik ya. Kemudian dari kelas 6A presenter hari ini ada siapa saja, Bu Wiwi? Oke, presenter dari kelas 6A yang pertama itu ada Kakak Nafes, yang kedua Kakak Sula, yang ketiga Kakak Mayada, yang keempat Kakak Afifah, dan yang kelima itu Kakak Ais.
Oke, apakah sudah hadir semua Bu Wiwi? Bu Wiwi belum cek semua sih. Oke. Selanjutnya dari kelas 6B Bu Asti. Ya, dari kelas 6B itu ada Kak Ica. Alhamdulillah Kak Ica udah hadir. Kak Yasmin, alhamdulillah Kak Yasmin juga udah hadir. Terus selanjutnya Kak Raras. Kak Raras juga udah hadir. Terus selanjutnya Kak Zahra. Alhamdulillah Kak Zahra udah hadir. Kak Once dan Kak Sabran sudah hadir juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah lengkap ya Bu Asti ya. Alhamdulillah. Dari kelas 6C, presenter hari ini ada Kakak Atar, Nadifa, Raka, Nisa, dan Rayana. Alhamdulillah semuanya sudah hadir hari ini. Oke, baik teman-teman. Ketika teman-teman mendapat, yang belum namanya dilengkapi dengan kelas, silahkan di rename sekarang. Diusahakan kelasnya dulu ya. Usahakan kelasnya dulu ya. Oke, yang sudah ada notifnya silahkan masuk ke ruang kelasnya. Kelas 6C ada di room utama ya. Jadi kelas 6C tidak di break room. Kakak Zara belum ya? Oke, silahkan diklik join ya teman-teman ya. Ini kedengaran suaranya atau enggak? Oh. Tuh sekarang. Kakak Gilbran, apakah sudah ada notifnya? Buku aku belum. Kakak Sula, sebentar. Kenapa? Gitu. Oke, di sini ada kakak Denis 6A. Lalu bisa Rayana Fadlan dari Sasha Wiryaka. Kakak Arham DTA ini kelas berapa ya? Oke, Radika. Rehana Putri Ananda kelas 6A, kelas 6B ya? B ya, Kakak Rehana B ya? B. Oke, sudah ada notifnya Kak? Radiska, silahkan diklik join Soli. Sudah Bu Isti add ke roomnya. Radiska. Oke, mungkin Kakak Radiska belum ada di tempat kali ya. Oke, baik teman-teman, silahkan diaktifkan kameranya Kakak Rayana, Kakak Atar, Sakit, Jaisan, Dean, Fadlan. Baru ada 16 sih. Dari kakak Fadlan belum masuk.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kakak Fadlan, kakak. Bu, ini 6C semua. Iya, ini kelas 6C semua. Oh, ada Radif, Kak. Iya, kakak Radifka belum klik join ke kelasnya sepertinya. Aku udah tadi baca kayaknya. Terima kasih kakak Gali. Nggak connect audio itu, nggak bisa dengar. Nah, kayaknya belum di ini kakak Radifka. Oke, Raka dan Fabian silakan diaktifkan kameranya. Oke, hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari grup pertama di hari Senin. Itu ada kakak Atta, Nadifa, yang kedua Nadifa, yang ketiga Raka, keempat Nisa, kelima kakak Rayana. Untuk Naifa, hari ini ada izin karena lagi kurang sehat ya teman-teman ya. Semoga Naifa segera diberikan kesembuhan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sudah disiapkan modulnya? Coba diambil dulu modulnya. Di halaman terakhir. Ya, oke kakak Fatih. Coba Bu pengen lihat dulu modul teman-teman. Ya, Kak, Mama. Oke, di halaman terakhir modul teman-teman, itu ada penilaian plus delta penampil presenter teman-teman ya, dari teman-teman yang lain. Silakan teman-teman isi dulu namanya, kemudian teman-teman tuliskan plus dan deltanya. Yang presenter hari ini juga tetap menuliskan plus delta temannya yang presentasi. Gitu ya, contohnya kakak Raka kan hari ini presentasi. Tapi kakak Raka juga melakukan penilaian untuk kakak Rayana, Nadifa, Nisa, Atar gitu kakak Raka ya. Sambil ditulis teman-teman. Kenapa Bu tadi? Diambil modulnya, kemudian teman-teman tuliskan plus dan datanya ada di halaman paling belakang. Kakak Tiara silakan diklik join ya. Bu, pakai bantuan yang ini kan, yang lembar ini kan? Ya, iya betul. Pakai bantuannya di sana kan ada tulisan bantuan itunya ya. Pengisiannya. Nah, teman-teman isi sesuai dari pengamatan teman-teman. Nanti di akhir, Bu Isi akan meminta teman-teman untuk membacakan plus delta dari penampilan temannya. Wisti, Ya, ini yang ada kolom plus deltanya atau yang format penilaian peserta didik? yang plus deltanya. Sama kolom peserta didik coba. Sudah diambil semua? Kakak Atar sudah diambil? Jadi, pertama, teman-teman lihat format penilaian peserta didik. Teman-teman tuliskan nama teman yang presentasi, kemudian checklist dari produknya, suaranya, kontak mata, dan gestur tubuhnya. Bagus ya, cukup atau tidak gitu ya. Kemudian, setelah di checklist, teman-teman isikan di bagian plus delta per kolomnya. Satu kolom itu punya satu temannya ya, satu milik temannya, nomor 1 misalkan. Nomor 1 yang pertama kan Atar, berarti itu milik Atar kolomnya. Bu, satu hari itu satu lembar penilaian kan Bu ya?
Satu hari itu sesuai aja kan sama ininya kan di sini ada nomornya, ada nomor 1 sampai nomor 21. Ini berarti hari ini nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sampai 21 Bu Isti? Iya. Yang kitanya ditulis nggak, Bu? Yang kitanya nggak usah. Jadi kita menilai yang presentasi. Jadi kan harusnya kan cuma ada 20 baris doang. Iya. Yang Gitu ya. mana? Kakak Kaisan, Bu Isti, silakan keep join ya Kak ya. Ya, kenapa Kak? Yang mana ini? Yang penilaian peserta didik. Halaman paling belakang Kakak Fadla. Bukan halaman belakang. Iya. Caca, Yang Deisan, format Dea, penilaian, Bu. Rayana, Fabian, silakan aktifkan kameranya. Lagi ambil pulpen, Bu. Format penilaian, Bu. Ya, format penilaian juga Kakak isi ya. Cuman centang-centang Yang doang ini, kan? Bu. Ya, cuman centang-centang doang. Tapi bukan hanya doang, tapi kakak harus memperhatikan presentasi temannya ya. Setelah kakak isi penilaian peserta didik, teman-teman isi penilaian penampilan peserta didik. Itu ada plus dan deltanya. Kalian ceritakan. Plusnya apa, kurangnya apa. Gitu ya. Oke. Ini kan ada 7 nomor ya. Yang pertama. Nomor 1 sama nomor 2. Oke, sudah bisa dimulai teman-teman? Sudah. Oke. Sudah ya. Baik, Bu Isi ingin teman-teman mengaktifkan semuanya kameranya. Selamat ya, Fabian, Persib, Deisan, Deyan, Raihana. Oke, Kakak Eter sudah siap, Soli? Siapin aja. Oke. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kakak Atar, Bu Isi persilahkan. Nah, Bu, ininya Bu. Langsung butuh caption ya. Pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta dari kelas 6C. Saya akan menjelaskan apa itu kompor tenaga surya beserta cara pembuatannya. Kompor tenaga surya adalah perangkat masak yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi. Alat dan bahan untuk kompor tenaga surya. Bahannya adalah kardus, aluminium foil, lem fox, selotip, dan cat hitam. Alatnya gunting dan kuas. Tahap pertama untuk cara pembuatan, bersihkan kardus dan rapihkan bagian bawah dengan selotip. Tahap kedua, aluminium foil digunting dan ditempel pada permukaan dalam kardus. Tahap ketiga, kemudian kardus bagian luar dicat dengan cat hitam. Manfaat dari kompor tenaga surya: hemat penggunaan gas, hemat penggunaan minyak bumi, ramah lingkungan. Cara kerja kompor tenaga surya: memusatkan cahaya matahari yang jatuh ke aluminium foil, mengubah cahaya menjadi panas dan merangkap cahaya. Sebelum disalam, mari kita lihat videonya. Ya kan, Bu? Bener kan?
wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat kompor dari tenaga surya. Oke, yang pertama alat dan bahan yang diperlukan: cat, dan kuas. Yang kedua ada aluminium foil. Yang ketiga lem. Yang keempat sekaligus yang terakhir ini selotip. Oke, lanjut ke caranya. Maksudnya selotip yang kelima. Oke, lanjut ke caranya. Pertama cat bagian samping sini. Cat menggunakan cat warna hitam supaya penyerapannya lebih bagus. Bentar. Proses pengecatannya kita cat tadi ini. Kayak gini. Tinggal merata seperti ini. Ini dan sebelahnya, ini sebelah sini belakangnya juga. Lalu tempel gunting aluminium sesuai ukuran kardus, sesuai ukuran ini apa namanya, pinggir-pinggir kardusnya. Sesuaikan dengan kardus. Ini udah ada yang saya potong. Terus kasih lem seperti ini. Dikasih lem pinggir-pinggirnya. Kasih lem pinggir-pinggirnya, ini di sebelahnya kasih lem, terus ditempalinnya yang bagian ininya, dan bagian ini karena ini bagian belakang, itu nggak bagus. Tempelin aja kayak gini, tunggu sampai kering. Oke. Nah, ini juga ininya ditempelin aluminium foil juga dalamnya, itu ininya. Nah, udah kayak gitu. Nanti akan saya akan jelaskan cara menggunakan cara itu harus digunakan panas. Nah, karena dia membutuhkan tenaga surya kalau dijadikan panas. Ini, nah kedua taruh yang mau dimasaknya itu apa? Misalnya mau bikin air panas, ya taruh di sini, di dalam kardusnya tuh, di dalam sini. Kardus taruh di dalam sini, terusnya di tempat yang panas. Ya kalau bisa di tengah lapangan mah, kalau nggak di atas genteng juga bisa.
pokoknya intinya di tempat yang panas. Nah, udah cara menggunakannya. Sekarang saya akan menjelaskan manfaatnya. Manfaat dari kompor tenaga surya: hemat gas karena dia tidak memerlukan gas seperti kompor yang bisa kita buat pakai masak. Yang kedua, hemat biaya karena kita tidak membutuhkan biaya untuk membeli gas. Dan cara manfaat yang terakhir adalah bisa dibawa-bawa kemana, bisa dibawa-bawa kemana saja. Dia bisa dibawa-bawa kemana saja. Kalau misalnya lagi jalan-jalan, nah kita bawa aja ini gitu. Nah itu cara pemanfaatannya. Nah sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian perlu kebanggakan? Kesimpulannya, kompor dapat digunakan, tapi lebih lama pematangannya dan lebih sulit untuk dipakai, tapi hemat gas. Nah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsep terakhir Bu, dan pertama Bu. Berapa? Itu udah bagus Kak. Barakallah Kakak Atar. Soalnya Bu Isti mau dengar teman-teman plus dan deltanya dari Kakak Fatih untuk Kakak Atar. Penilaiannya. Suaranya tidak terdengar Kakak Fatih? Di teman-teman terdengar nggak? Di Bu Isti tidak terdengar Kakak Fatih? Di teman-teman terdengar? Kedengeran. Suara Fatih terdengar nggak? Coba lagi Iya. Kakak Fatih. Terdengar suara Fatih? Iya. Coba lagi Kakak Fatih, maaf. Coba dicopot itu kali. Headsetnya coba dicopot dulu Kakak Fatih. Nah. Oke, silakan Kakak Fatih penilaiannya untuk Kakak Atar. Plusnya penjelasannya sempurna, terus PPT-nya bagus. Kalau data kurang kontak mata ke kamera, sama videonya agak nge-lag dan berisik sedikit. Oke. Kakak Atar? Kakak Atar masih di sana? Oke, terima kasih Kakak Fatih atas penilaiannya. Satu lagi deh teman-teman yang proaktif untuk menyampaikan penilaiannya untuk Kakak Atar. Coba Kakak Sakib. Sakib. Bagaimana penilaiannya untuk Kakak Atar? Silahkan dibacakan. Dicopot dulu coba Kak headsetnya karena suaranya tidak keluar. Tidak ada suaranya Kakak Sakib. Kedengeran nggak Bu? Sudah. Penilaiannya ini aja apa? Apa ya? Suaranya bagus Bu. Bagus. Terus, nah apa? Langsung gitu ya, bukan kayak edit video gitu, kayak langsung direkam gitu. Langsung sekali take sepertinya ya. Oke, dari Bu Isti,
Ya, untuk kakak Atar, plusnya kakak Atar videonya sudah tersedia, ya sangat bagus sama seperti tadi. Ya, kemudian materi tersampaikan dengan jelas dan lengkap. Suara terdengar jelas, namun untuk datanya sama seperti kakak Fatih, kontak dengan kameranya itu perlu dilatih lagi soalnya ya. Dan gestur tubuh ketika kakak Atar mempresentasikan bisa lebih siap lagi. Serta intonasi suaranya terdengar jelas, namun intonasi suaranya kita perlu latihan lagi. Jadi ketika menyampaikan, teman-teman, saya akan menyampaikan presentasi ini gitu ya. Lebih tegas lagi ketika teman-teman melakukan presentasi. Oke, selanjutnya presenter yang kedua itu ada Kakak Nadifa. Kakak Nadifa sudah siap ya, Soleh ya? Sip. Ini spotlight. Nggak bisa ngurus itu aja. Kepada Kakak Nadifa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Aftani dari kelas 6 C Semayang. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang telah saya kerjakan selama 7 pekan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan, video tutorial, pengertian kincir angin, sejarah kincir angin, bagian-bagian pada kincir angin, komponen utama pada kincir angin, cara kerja dan manfaat dari kincir angin. Alat dan bahan yang saya gunakan itu ada pensil, penghapus, penggaris, spidol, dan ada lem tembak. Untuk bahannya ada kardus, dinamo, dan ada lampu LED. Pengertian kincir angin. Kincir angin adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Dari proses itu memberikan kemudahan berbagai kegiatan manusia yang memerlukan tenaga yang besar, seperti memompa air untuk mengairi sawah atau menggiling biji-bijian. Kincir angin modern adalah mesin dengan turbin angin. Turbin angin adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik, disebut juga dengan turbin angin. Turbin angin kebanyakan ditemukan di Eropa dan di Amerika Utara. Sejarah kincir angin. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti siapa penemu kincir angin. Pengembangan kincir angin dimulai dari bentangan layar yang menampung angin untuk menggerakkan kapal. Dari sinilah pengetahuan terus dikembangkan hingga terciptalah alat yang dinamakan kincir. Jenis yang sama juga digunakan di Cina untuk menguapkan air laut dalam memproduksikan garam. Terakhir masih digunakan di Crimea, Eropa, dan Amerika Serikat. Fungsi pertama kali kincir angin adalah untuk menumbuk biji-bijian tanaman padi. Seiring berjalannya waktu, kincir angin mengalami pergeseran fungsi. Saat ini, kincir angin dimanfaatkan untuk menghasilkan tenaga listrik. Untuk sampai ke Indonesia, pada tahun 2018, Presiden Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo, telah meresmikan adanya pemanfaatan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. PLTB tersebut berada di Sidenreng Rampang atau Sidrap, Sulawesi Selatan, terletak di Desa Mati Rotasi, Kecamatan Watung, Hulu, Kabupaten Sidrap. PLTB ini siap menghasilkan tenaga listrik dari 30 kincir angin atau wind turbine generator. Bagian-bagian pada kincir angin, di sini saya ada 13 bagian-bagiannya. Yang pertama ada fondasi, koneksi ke jaringan listrik, menara, tangga akses, kontrol orientasi angin, laser, rotor, dan generator. Lalu dilanjut dengan anemometer. Jadi kok terlempar sepertinya ya?
Mental kali Bu. Disconnect kali. Nggak ada. Nggak ada, langsung hilang Kakak Nadifa. Disconnect. Ya nggak ada. Disconnect. Kita tunggu sebentar teman-teman ya, sambil teman-teman menuliskan plus dan deltanya. Siapa aja, Bu? Kenapa Kak? Siapa aja yang presentasi? Ada Nadifa, Raka, habis ini Rafa, kemudian Nisa, terakhir Rayana. Nadifa kedua, Kak. Nadifa kedua. Fazila yang baru hadir, Kakak tuliskan plus dan delta penampilan temannya yang Kakak Fazila ya. Kalau baru hadir gimana? Kan nggak ngeliat. Iya. Di Kakak buka slide berikutnya tuh ada di sini. Oke, kita tunggu dulu Kakak Nadifa. Dean, Bu sebelum melihat Dean, Mariam, Fabian, Fazila tadi ada hadir tapi mentala sih. Oh ini ada Fazila. Fazila Kakak dituliskan plus delta penampilan temannya ya. Oke teman-teman, karena menurut teman-teman gimana? Apa kita tunggu Kakak Nadifa atau kita lanjut dulu ke presenter berikutnya? Terserah. Kalau masuk juga nanti ada lagi, Bu. Lanjut aja kalau baru masuk nanti lanjutin lagi. Oke, jadi kita lanjut ke presenter berikutnya dulu. Ya. Oke, presenter berikutnya ada Kakak Nisa. Bentar Kakak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hairunisa Nurhadira dari kelas 6C Semai. Oh, teman-teman Bu Isti terlempar ke kelas 6A. Oke, maaf diulang, silakan Kakak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hairunisa Nurhalila dari kelas 6C Semayang. Saya akan menampilkan video tentang proyek saya. Selamat menyaksikan. Sudah tampil teman-teman? Sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hairunisa Nurhalila dari kelas 6C Semayang. Saya akan menjelaskan cara membuat kompos sederhana tenaga surya. Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu kardus kertas, terus lakban, gunting, lempok, aluminium foil, dan karton hitam. Yang pertama, kita ukur aluminium foilnya dulu di kartus ini. Lalu kita gunting seukuran kartusnya. Terus kita lem. Lalu kalau sudah terpasang seperti ini, kita
sudah, lalu kita ukur bawahnya. Lalu setelah diukur dan dilem, kita pasang ininya. Kita ratain. Sudah terpasang semua, lalu kita ukur untuk memasang karton hitamnya. Nah, ini karton hitamnya sudah diukur dan sudah ditempel. Sekarang kita nempel ngasih lem di das. Nah, ini udah terpasang karton hitamnya. Kita percobaan memasaknya. Nah, ini tutup ininya sudah diolesi minyak. Lalu kita ambil telurnya. Sebelum ini kondisi telurnya jika sudah kita tunggu selama 1 jam di bawah terik matahari. Ini ketika telurnya sudah jadi itu kering ya. Saat kompor sederhana tenaga surya di antara lain menghemat biaya. Yang kedua, mudah dibawa kemana-mana. Yang ketiga, mudah disimpan. Yang keempat, penghemat bahan bakar. Yang kelima, bentuknya fleksibel. Yang keenam, terhindar dari ledakan gas LPG. Yang ketujuh atau yang terakhir, mengurangi polusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu memasak dengan kompor tenaga surya, tingkat kematangannya tergantung pada terik tiranya sinar matahari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadifa udah ada. Ya, alhamdulillah Kakak Nisa, barakallah, videonya keren banget, semuanya lengkap ya di videonya. Terus tadi ada penambahan kesimpulannya juga. Oke, Bu Sri mau dengar plus deltanya dari Kakak Raka. Plusnya suara jelas, deltanya nggak ada kali Bu, kayaknya. Wah, deltanya nggak ada. Kemudian coba dari Kakak apa Raka yang mau sampaikan lagi? Nggak ada. Oke. Kemudian Kakak Raihana. Plusnya videonya jelas, hasil proyeknya bagus, hasil percobaannya juga bagus. Deltanya nggak ada. Deltanya nggak ada. Wah, Masya Allah. Oke, ada yang mau menambahkan teman-teman? Oh, maaf Bu Wiwi, saya berekod dulu Bu Wiwi ya. Jadiin saya ngomong dulu, maaf. Oh iya. Oke, sudah Bu Wiwi. Oke, kalau begitu Bu Isi tambahkan ya. Untuk plusnya, untuk Kakak Nisa, tadi materi tersampaikan dengan jelas, lengkap. Video juga sangat bagus. Kemudian, dari intonasi suaranya, Kakak ya bisa ditingkatkan lagi. Dan ekspresinya, senyum ke kamera. Gitu ya. Kakak terlalu serius menyiapkan proyeknya. Makanya hasil proyeknya bagus ya. Itu ikat dari Bu Isi, Kakak Nisa ya. Kakak desanya sini. Oke. Alhamdulillah Kakak Nadifa sudah hadir lagi. Kakak Nadifa. Iya Bu, itu yang saya kirim lagi di WhatsApp yang kemarin saya kirim itu belum beres Bu. Oke. Belum beres kemarin. Oke, sambil Bu Isi download dulu.
Jadi videonya Kakak Nadifa yang sekarang dikirimkan di WhatsApp, bukan yang kemarin? Iya, keluar sendiri Iya. karena PPT-nya. Jadi bukan ya, sebentar ya, Bu Isti lihat dulu. Sambil menunggu Bu Isti download, silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi ke Kakak Nisa. Nisa, kalau Bu Isti manggilnya Kakak, kalau teman-teman manggilnya Nisa aja. Nadifa yang dikirimkan ke Bu Isti PowerPoint ya? Nadifa? Iya, Bu. Bukan video ya? Jadi Bu Isti tampilkan PowerPoint yang terbaru gitu ya? Jadi semoga sinyalnya memadai. Oke, Kakak Nadifa bisa dimulai? Oke, bismillah ya. Yang benar, yang benar. Mau mulai lagi, Pak. Ulang lagi. Silakan Kakak Nadifa. Tadi dari sampai sini tadi ya teman-teman ya? Bukan yang ini, Bu. Yang baru. Yang baru, Kak? Ini sama aja, Bu. Ini Bu Isti download dari yang terbaru Kakak kirimkan. Nadifa? Iya, yang baru ada kesimpulannya nggak, Bu, itu di situ? Ya. Ini yang terbaru? Iya, Bu. Ya. Bisa dilanjutkan ya. Di sini. Kan Nadifa lagi, Bu? jangan dari HP. Iya, tadi Kakak Nadifa sempat terlempar Kakak Atar. Sama Kakak Atar juga ya? Oke, silakan Kakak Nadifa untuk dilanjutkan. Nah, untuk bagian pada kincir angin di sini ada 13. Yang pertama ada fondasi, yang Kakak Nadifa kedua kamera ini belum diaktifkan soalnya. Bu, izin matiin kamera bentar ya, Bu. Ya, Kakak Rehana. sudah, Bu. Di sini saya tambahkan bagian-bagian pada kincir angin, ada 13 komponennya. Yang pertama ada fondasi,
Yang kedua ada koneksi ke jaringan listrik mekanis. Yang ketiga ada menara. Yang keempat ada tangga akses. Dilanjut yang kelima ada kontrol orientasi angin. Yang keenam ada nozzle. Yang ketujuh ada generator. Yang kedelapan ada anemometer. Dan yang kesembilan ada rem listrik atau mekanis. Yang ke-10 ada gearbox. Yang ke-11 ada kontrol jarak. Yang ke-12 itu ada blade speed control, dan yang ke-13 ada bilah pisau rotor. Nah, komponen utama pada windmill itu ada 3. Yang pertama ada bilah atau pisau, merupakan fitur yang paling dikenali dan paling penting dari turbin angin. Fungsi lain dari pisau adalah mengontrol kecepatan rotor untuk mendapatkan kecepatan yang stabil jika ingin terlalu tinggi atau rendah. Rotor merupakan istilah teknis untuk seluruh rangkaian. Hal ini juga dikenal sebagai set baling-baling. Anemometer, fitur penting ini mengukur kecepatan angin dan mengirim data yang tercatat ke controller. Selanjutnya, di sini saya tambahkan juga prinsip kerja windmill. Yang pertama, angin akan meniup kincir sehingga bilah kincir bergerak. Kemudian, bilah kincir angin berputar di dalam proses nozzle poros dihubungkan ke gearbox. Di gearbox, kecepatan perputaran poros ditingkatkan dengan cara mengatur perbandingan roda gigi dalam gearbox. Gearbox dihubungkan ke generator. Selanjutnya, di generator mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dari generator, energi listrik menuju transformer untuk menaikkan tegangannya, kemudian disalurkan kepada para konsumen. Nah, di sini ada manfaat windmill. Yang di gambar pertama itu adalah kincir angin mengubah energi angin menjadi energi rotasi. Dan yang di gambar kedua itu ada memompa air dari daratan rendah ke atas daratan tinggi yang berada di atas tanggul. Yang ketiga itu ada menggerakkan roda untuk mengeringkan lahan yang basah. Dan terakhir itu adalah menggerakkan alat yang digunakan untuk memotong kayu dan merembukan biji gandum atau biji jagung hingga diubah menjadi energi listrik. Sebelum ditutup, saya akan kesimpulannya, fungsi pertama kali kincir angin. Di sini saya memasukkan 3 fungsi, yaitu fungsi pertama kali kincir angin adalah untuk menumbuk biji-bijian tanaman padi. Yang kedua, kincir angin modern adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Dan yang terakhir, pada tahun 2018, PLTB atau Pembangkit Listrik Tenaga Bayung mulai diresmikan di Indonesia. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan video hasil akhir proyek saya. Karena Dita bisa menjelaskan proyeknya ini keren banget ya. Windmill-nya. Ya, itu di bagian bawahnya saya berikan rumputan dan bunga-bunga. Lalu di bagian rumahnya itu ada 2 lampu yang nyalanya berkedip-kedip. Selanjutnya, itu kincir anginnya dapat berputar, bukan digerakkan oleh kipas angin, karena saya membuatnya menggunakan dinamo sehingga kincir anginnya dapat berputar. Lalu di belakang rumah itu ada tali yang menghubungkan ke trafo. Di trafo itulah rumahnya dapat menyala dari 2 lampu tersebut.
Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja Bu Siti ingin dengar pendapat dari Kakak Sasa. Plusnya penjelasan lengkap, tatapan ke kamera, proyeknya bagus. Deltanya penjelasannya terlalu cepat, ada halangan seperti sinyal. Oke, Kakak Nadifa, bakal langsung menutup kamera. Atar, Fadlan, Gaisan, Mariam, Dean, Fabian, silakan diaktifkan kameranya. Selanjutnya Bu Siti mau dengar dari Kakak Gali. Dian dulu soalnya. Gali. Materinya sih sudah sempurna, hanya saja deltanya adalah jaringan dan penjelasannya cuma terlalu cepat, kurang dilambatin sedikit. Oke. Itu kurang lebih sama dengan Kakak Sasa ya. Oke, dari Bu Isi, proyeknya sangat luar biasa bagus, benar-benar dipersiapkan dengan sangat matang ya Kakak Nadifa. Kemudian materi yang tersampaikan juga jelas, terperinci dan detail. Untuk deltanya, tadi sebenarnya Kakak sudah bagus menyampaikannya, hanya dikirimkan PowerPoint yang baru, jadi Bu Isi agak sedikit kurang fokus jadinya nih. Kemudian untuk intonasi suaranya juga bisa kita latih lagi Kakak Nadifa ya. Kakak Nadifa. Iya. Oke, selanjutnya sudah pukul 10.28, Kakak masih ada 2 presenter lagi. Selanjutnya itu ada Kakak Raka. Oke, silakan Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka dari kelas 6C. Saya akan menampilkan video tentang proyek saya buat, yaitu kompor sederhana tenaga surya. Selamat menyaksikan. Sudah tampil teman-teman? Sudah. Wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kompor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kompor tenaga surya. Alat dan bahannya ada campuran air dan cat, dan kuas, gunting, lem, karton hitam, kardus sepatu bekas, dan aluminium foil. Langkah-langkahnya, pertama saya mengecat kardus dengan campuran air dan cat hitam. Lalu saya menggunting karton hitam dan saya tempelkan di kardus. Lalu saya menggunting aluminium foil dan saya tempelkan di kardus. Langkah-langkah percobaannya, pertama kompor tenaga suryanya saya dimut terlebih dahulu. Lalu saya masukkan cawan atau nampan kecil dan minyak, lalu saya jemur sebentar. Lalu saya masukkan telur untuk percobaannya, dan hasilnya gagal karena panas matahari yang tidak terlalu panas. Cara kerja kompor tenaga surya ini adalah
Energi cahaya dari matahari diserap oleh aluminium foil dan karton hitam. Lalu energi cahaya tersebut berubah menjadi energi panas dan terkonsentrasi di dalam kompor tenaga surya. Fungsi plastik adalah agar energi panas yang sudah terkonsentrasi tidak keluar dari dalam kompor. Kesimpulannya, energi cahaya dan panas matahari dapat dijadikan sumber tenaga surya dan dapat kita manfaatkan, salah satunya untuk menjadikan kompor sederhana tenaga surya. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan beberapa manfaat dari kompor surya. Yang pertama, mengurangi penggunaan gas LPG. Yang kedua, mengurangi penggunaan minyak mie. Yang ketiga, mengirit biaya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kita dengarkan dulu plus deltanya. Kakak Raka mau dengar dari siapa, Kakak Raka? Nggak tahu siapa aja. Kakak Dean, coba Kakak Dean. Dean. Dean, ada di sana, Dean? Ya, terima kasih Kakak Gali untuk remindernya. Oke, satu deh dari Kakak Owi. Bu, Kakak Raka plus deltanya. dan deltanya, plusnya suaranya jelas sama lengkap, deltanya patah-patah videonya tadi, Bu. Patah-patah itu karena sinyal ya. Ya. Kalau ada teman-teman yang lain videonya jelas atau tidak, teman-teman? Patah juga. Oh, seperti juga ya? Macet-macet. Macet-macet. Selanjutnya dari Kakak Mariam. Penjelasan lengkap, suara jelas. Oke, deltanya ada? Belum, nggak ada. Deltanya nggak ada. Oke. Dari Bu Isti, Kakak Raka apakah hari ini tegang? Bu Isti baru lihat senyumnya Kakak Raka ini. Kan, Bu? Kakak Raka hari ini tegang nggak? Enggak, oke. Dari Bu Isti plusnya videonya lengkap dan jelas. Oke, kemudian materi yang disampaikan juga bagus, semuanya terlihat. Dari proses awal sampai dengan akhir, kemudian kakak melakukan percobaan walaupun hasilnya gagal. It's okay, itu nggak apa-apa. Kakak juga menyampaikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan percobaan kakak gagal. Kemudian untuk datanya ketika pemutaran video hanya suaranya aja kan terdengar. Namun ekspresi dari kakak Rakanya itu Bu Isti melihatnya dari saat Zoom ini. Jadi tadi Bu Isti lihat kakak Raka serius banget gitu. Bu Isti baru lihat senyumnya kakak Raka sekarang gitu kan. Gampang Kak kalau senyum lama gitu ya. Oke, kakak Raka sudah sangat bagus ya kakak Raka, terima kasih. Yang terakhir, yang terakhir itu ada kakak Rayana. 35. Silakan Solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana dari kelas 6C Semayang. Saya akan mempersembahkan proyek video yang telah saya buat bertema kompor tenaga surya. Selamat menonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayana dari kelas 6C Semayang. Saya akan mempresentasikan proyek kompor tenaga surya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu kompor tenaga surya. Kompor tenaga surya adalah perangkat masak yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi. Jenis kompor yang akan saya gunakan berbentuk
kotak. Nah, saya akan menjelaskan cara membuatnya. Pertama, siapkan alat bahan: gunting, double tip, lem, aluminium foil, kalis bekas, dan kertas hitam. Kalau membuat dan sudah yang pertama, siapkan kardus bekas, lalu beri lem. Sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakan kompor tenaga surya yang saya buat. Letakkan kompor di luar pada saat matahari terik di siang hari. Letakkan piring yang berisi telur kocok di dalam kompor tenaga surya. Kemudian tunggu 1-2 jam. Setelah 1-2 jam, seperti ini hasilnya. Matang ya? Agak tetap. Nah, sekarang saya akan menjelaskan manfaat dari proyek tersebut. Yang pertama, mengurangi pemakaian gas. Yang kedua, ramah lingkungan atau go green. Sekian dari presentasi proyek saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mute dulu soalnya. Kesimpulannya? Saya akan menambahkan kesimpulan. Proyek yang saya buat adalah kompor tenaga surya yang memanfaatkan energi alternatif matahari. Oleh karena itu, kita juga bisa lakukan untuk hemat sumber energi gas bumi dengan memanfaatkan sumber energi matahari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja Bu Isi mau dengar perjalanannya dari Kakak Fabian. Fabian, Sakif, HP-nya disimpan dulu Sakif, fokus dulu. Fabian. Fabian. Ayo waktunya. Sudah 20 menit. Kakak Atar deh, Kakak Atar. Untuk Kakak Rayana, pendapatnya bagaimana Kakak Atar? Nih, tulisnya proyeknya bagus, deltanya lagunya ngeselin. Lagunya ngeselin gimana? Pokoknya ngeselin aja dah, gak suka. Ih, pendapat itu harus berdasarkan ini. Jangan tiba-tiba nggak suka. Kenapa? Bisa lagu ini tuh deltanya ganti tuh, suaranya gak terdengar, tidak terlalu terdengar. Suaranya tidak terlalu terdengar. Deltanya kalau misalkan nggak ada deltanya jangan dibuat-buat teman-teman ya. Oke, selanjutnya satu lagi dari Kakak Caca. Iya. Kenapa? Kalau masuk saya ke break room lagi dong. Kakak Afifa kelas 6 apa? A. 6A. Oke, sudah. Tujuan ya Kak ya? Oke. Caca, silakan Caca, dibacakan Caca. Videonya lengkap. Terus deltanya videonya agak nge-lag dan sedikit tidak jelas suaranya. Oke, ya. Itu mungkin karena hujan saat rekaman Kakak Rena lagi kondisinya hujan Kakak Rena ya? Oh enggak. Kemudian untuk videonya dari Bu Isi plusnya, videonya bagus. Ekspresi Kakak ada senyumnya di kameranya, bagus ya. Kemudian materi tersampaikan dengan lengkap sampai dengan kesimpulannya. Untuk deltanya itu eye contact terhadap kamera Kakak Rayana, yaitu lebih intens lagi. Dan intonasi suara, sama seperti teman-teman. Kita berlatih lagi Soliha ya. Untuk penjelasannya lebih, artikulasinya lebih terdengar jelas.
Oke, good job Kakak Rayana. Barakallah teman-teman semuanya. Oke, teman-teman udah nggak siap? Udah nggak siap. Sudah lewat 12 menit ya, teman-teman. Pekan ini nggak ada materi kan Bu ya? Pekan ini tidak ada materi ya. Pekan ini tidak ada materi. Setelah ini pukul 11, pukul 11 kita latihan presentasi, ada Kakak Gali, Jaisan, Owi, Saki, Dean, dan Kakak Fabian. Kapan? Ya, latihan presentasi buat yang besok. Jam 11. Kakak Tar mau ikut? Jam 11. Iya, jam 11 kita latihannya ya. Oke, Bu Isi ucapkan barakallah kepada teman. Karena tegang, nggak apa-apa, kita belajar semua ya, belajar semua ya. Barakallah pada teman-teman presenter hari ini. Terima kasih atas ilmunya yang sangat bermanfaat, videonya sangat menarik, penyampaian teman-teman sangat luar biasa. Oke, sebelum Bu Isi tutup, Bu Isi mau dokumentasi dulu, silakan teman-teman diaktifkan kameranya. Jaisan, backgroundnya bisa diganti, Soli. Backgroundnya diganti soalnya. Ya Bu, bentar. Anim wae. Nadifa. Sudah, oke, 1. Bu Asti, kita mau foto dulu, Bu Asti, yuk ikut. Raihana, Nadifa. Oke, 1, 2, 3. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup presentasi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.